Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan harapan saya semoga kalian semua selalu diberikan yang terbaik. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memaksimalkan proses dorong ekor ataupun bulu burung murai batu yang begitu maksimal ya. Ini sesuai pengalaman saya, sudah saya banding-bandingkan, hasilnya sangat bagus dan baik sekali. Oke, untuk selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Mabung adalah siklus alami ya, yang selalu ataupun rutinitas ya, ada yang 1 tahun bahkan ada yang 8 bulan burung murai batu tersebut mabung ya, murak. Dimana teman-teman kesulitan ketika bagaimana caranya ya supaya ekor lebih maksimal panjangnya ya, jadi bulu pun lebih mengkilap. Karena sesuai pengalaman saya, banyak sekali pemula ya ataupun yang kurang paham bagaimana merawat burung murai batu sehingga gagal proses dorong ekor ya, yang diakibatkan dari salah perawatan. Di sini banyak sekali, misalnya ekor 21 menjadi 19 pasca mabung ya, bukannya dari 21 ke 22 ataupun 21,5 ataupun 23, ini malah turun ke 20 sampai 19. Ini semua adalah akibat salah dari segi perawatan. Sementara proses dokor itu adalah di mana burung murai batu membutuhkan ya nutrisi yang cukup. Di sini saya langsung saja akan memberikan tip yang terbaik ya, terbaik. Karena tip ini sudah saya banding-bandingkan dari beberapa ekor burung murai batu yang saya rawat. Terus apa yang saya gunakan proses dokor tersebut sehingga dokor lebih maksimal dan tidak terganggu ya. Nah, buat teman-teman, kita hanya cukup di sini ya, maksud saya di sini saya hanya menggunakan cacing tanah ya. Jadi teman-teman, buat yang sedang merawat burung murai batu di saat proses dorong ekor, protein yang paling bagus ataupun extra fooding yang paling bagus tidak ada lain yaitu cacing tanah. Itu semua sudah saya buktikan ya dari beberapa ekor. Sementara contohnya ada 2 ekor burung murai batu yang saya berikan cacing full ya, atau seminggu sampai 3-4 kali, yang satu minggu sekali. Nah, hasilnya yang lebih maksimal adalah yang seminggu 3-4 kali diberikan cacing. Dari bulu pun jelas lebih bagus, lebih mengkilap, dan dari ekor pun dokornya itu lebih maksimal ya, lebih panjang lagi ya, mengikuti terahnya ya, kan tetap bertahap. Walaupun indukan itu 23, 24, tetapi ketika pastol itu tidak langsung segitu ya, tetap bertahap. Namun di sini banyak sekali kegagalan, bukannya lebih. Misalnya dari 17 bisa ke 16 ataupun 15. Jadi kegagalannya hanya adalah di salah satu pemberian ataupun pakan yang tidak cukup ya, ataupun tidak mencukupi untuk kebutuhan proses di mana burung murai batu tersebut sedang dorong ekor. Jadi buat teman-teman, saya sarankan ketika merawat burung murai batu pasca ataupun sedang dokor ya, jadi andalan yang paling bagus itu adalah cacing tanah, tidak ada lain ya. Tidak ada lain, hanya cacing tanah. Ini sudah saya buktikan. Ini bukan ngomong bohong ya, ataupun bukan katanya, karena seiring waktu apapun yang saya rawat ya, burung murai batu tersebut semua menjadi referensi saya ya. Dan ini cara merawat begini, yang ini cara merawat ini semua saya banding-bandingkan sehingga yang mana yang lebih maksimal, extra fooding yang mana yang lebih bagus untuk proses burung murai batu dorong ekor, terutama pada bulunya yang lebih mengkilap ya, lebih mengkilap, lebih bagus lagi. Jadi di sini sudah saya pastikan bahwa extra fooding yang paling bagus
Untuk proses burung murai batu dorong ekor adalah cacing tanah ya. Tidak ada lain menurut saya. Ini menurut saya pun bukan teori, ini semua sudah saya praktekkan langsung ya. Sehingga hasilnya itu sekarang saya buatkan konten. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami ataupun ingin proses dorong ekor tersebut lebih maksimal dan lebih bagus lagi. Terus untuk pemandian teman-teman, ketika dokor sudah di atas 5 cm sampai 7 cm, maka dari itu kita harus memandikan burung murai batu, tapi cukup seminggu sekali saja ya. Takutnya akan merusak bulu yang muda sehingga akan patah ya. Tapi kalau tidak kita mandikan sama sekali dalam waktu 1 minggu, rebungnya itu ya, apa yang disebut namanya ketombenya itu akan susah sekali untuk jatuh ya. Akan tetapi ketika kita mandikan secara rutinitas 1 minggu sekali, itu sudah cukup untuk mencuci rebungnya, supaya dorong ekor tersebut lebih maksimal ya, lebih rata. Nah terus kemudian jangan sekali-kali juga untuk menjemurnya, digantung di rumah di tempat yang tenang dan lembab ya, yang lembab. Nah kalau bisa usahakan di ablak saja ya, karena fungsinya di ablak itu sirkulasi angin lebih bagus lagi, sehingga pertumbuhan dorong ekor akan lebih cepat. Beda lagi dengan perawatan untuk proses dorong ekor di ablak ya teman-teman. Ini juga sudah sama, sudah saya praktekkan juga ya. Yang ini di ablak dan yang ini di full kerodong ya. Hasilnya yang lebih maksimal adalah yang di ablak. Tapi tetap saja kita harus mengusahakan di tempat yang lembab ya, yang terutama tempat tenang supaya proses dorong ekor itu berjalan dengan lancar ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih yang buat teman-teman ya yang sudah membantu membesarkan channel saya. Karena sekali lagi tanpa ada dukungan dari kalian, tidak mungkinlah channel saya bisa berkembang. Sekali lagi tips dari saya, jangan diragukan lagi bahwa cacing tanah bisa memenuhi kebutuhan proses dorong ekor tersebut ya. Kemudian jangan takut over birahi ataupun kurang birahi ya, karena cacing tanah itu sifatnya netral. Dia bisa menurunkan murai batu yang over birahi ya. Ketika over birahi dia bisa menurunkan, dan dia bisa juga menaikkan burung murai batu yang kurang birahi. Jadi cacing itu sifatnya netral ya teman-teman. Cacing itu sifatnya netral, tidak akan berbahaya asalkan kita jangan terlalu berlebihan ya, Tapi untuk proses dorong ekor usahakan minimal 1 minggu itu 3 kali minimal harus kita berikan, supaya asupan nutrisi kepada burung murai batu itu lebih bagus dan lebih maksimal lagi. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.